Sejak pertama kali membuka mata di dunia ini, manusia sering mengira bahwa kelahirannya sudah menjadikannya manusia seutuhnya. Padahal yang lahir ke dunia hanyalah raga. Kesadaran, kemanusiaan, dan kejernihan batin adalah sesuatu yang harus ditempuh, bukan diwariskan begitu saja. Di dalam diri setiap manusia, tersembunyi dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Yang pertama adalah naluri hewani, dorongan untuk bertahan hidup, menguasai, melampiaskan hasrat, membela ego, dan mencari kenyamanan instan. Naluri ini bukan sepenuhnya salah, karena tanpanya manusia takkan mampu bertahan. Namun ketika naluri ini memimpin sepenuhnya, manusia perlahan kehilangan jati dirinya. Yang kedua adalah potensi kemanusiaan, kesadaran untuk memahami, mengendalikan diri, merasakan empati, dan memilih kebaikan meski tidak selalu menguntungkan secara pribadi. Inilah inti dari perjalanan menjadi manusia sejati. Masalahnya sifat hewani tidak datang dengan wajah yang kasar. Ia sering menyamar sebagai pembenaran, amarah yang disebut ketegasan, keserakahan yang dinamai ambisi, nafsu yang dibungkus cinta, dan ego yang disamarkan sebagai harga diri. Tanpa disadari, banyak manusia hidup sepanjang hidupnya dalam keadaan terbelenggu, bukan oleh rantai di luar, tetapi oleh dorongan batin yang tak pernah dipertanyakan. Mereka bereaksi, bukan merespons. Mereka mengejar, bukan memahami. Mereka ingin menang, bukan bertumbuh. Di titik inilah pertanyaan penting muncul. Apakah kita benar-benar hidup sebagai manusia atau sekadar makhluk yang berjalan dengan rupa manusia? Jalan menjadi manusia bukanlah jalan yang mudah. Ia tidak ditandai oleh pencapaian materi, jabatan, atau pujian. Justru sering ditandai oleh pergulatan sunyi saat seseorang mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya bukan dunia luar, melainkan kekacauan di dalam dirinya sendiri. Kesadaran ini biasanya lahir dari rasa lelah. Lelah marah, lelah iri, lelah membuktikan diri, lelah hidup dalam lingkaran reaksi yang sama. Dari kelelahan inilah muncul celah kecil, ruang hening tempat nurani mulai berbicara, dan ketika suara itu terdengar, meski sangat pelan, perjalanan sejati pun dimulai. Perjalanan untuk melepaskan rantai naluri buta, perjalanan untuk menundukkan dorongan yang merusak, perjalanan panjang menuju satu tujuan sederhana, namun dalam, menjadi manusia sepenuhnya. Sifat hewani tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, diam-diam, dan seringkali tanpa disadari. Ia dibentuk oleh pengalaman, luka, ketakutan, dan pola hidup yang terus diulang. Seiring waktu, ia menjadi kebiasaan batin yang terasa normal, bahkan dianggap sebagai bagian dari kepribadian. Sejak kecil, manusia belajar untuk bertahan. Ketika tidak didengar, ia belajar berteriak. Ketika disakiti, ia belajar menyerang atau menutup diri. Ketika merasa tidak cukup, ia belajar membandingkan diri dengan orang lain. Semua ini adalah mekanisme bertahan hidup. Namun, yang awalnya sekadar perlindungan, perlahan berubah menjadi penjara batin. Rantai itu tidak terbuat dari besi. Ia terbuat dari pikiran yang berulang, emosi yang tak terselesaikan, dan keyakinan lama yang tidak pernah diuji. Rantai itu mengikat cara kita bereaksi terhadap dunia, mengikat cara kita melihat orang lain, bahkan mengikat cara kita melihat diri sendiri. Amarah yang tidak disadari menjelma menjadi ledakan. Ketakutan yang ditekan berubah menjadi kebutuhan mengontrol. Rasa kurang yang dibiarkan tumbuh menjadi keserakahan, dan luka yang tidak disembuhkan menjelma menjadi kekerasan halus yang membuatnya berbahaya. Sifat hewani sering memberi kepuasan sesaat. Melampiaskan emosi terasa melegakan. Menang dalam perdebatan terasa memuaskan. Memuaskan nafsu memberi kenikmatan sementara. Namun setelah itu, yang tersisa hanyalah kekosongan yang lebih dalam. Disinilah banyak manusia terjebak. Mereka mengejar kepuasan demi menutup kekosongan tanpa menyadari bahwa kekosongan itu justru lahir dari cara mereka hidup. Lingkungan juga memperkuat belenggu ini. Dunia yang mengagungkan kompetisi, kecepatan, dan pembuktian diri membuat naluri hewani terasa wajar. Kepekaan dianggap kelemahan, kesabaran dianggap keterlambatan, kedalaman dianggap tidak produktif. Akhirnya manusia hidup dalam mode reaksi. Segala sesuatu memicu sesuatu. Sedikit tersinggung, marah. Sedikit terancam, menyerang.
Sedikit tidak nyaman lari. Hidup menjadi rangkaian respons otomatis tanpa kesadaran. Namun di balik semua itu, ada satu celah yang selalu ada. Kesadaran akan pilihan. Ketika seseorang mulai bertanya, "Kenapa aku selalu bereaksi seperti ini? Apakah ini benar diriku atau hanya pola lama?" Saat itulah rantai mulai retak. Menyadari belenggu adalah langkah pertama untuk melepaskannya. Dan meski rantai itu telah lama mengikat, ia tidak pernah menyatu dengan jiwa. Ia hanya menunggu satu hal untuk runtuh, keberanian untuk melihat ke dalam. Ketika seseorang mulai menyadari rantai yang mengikat dirinya, pertarungan sejati pun dimulai. Bukan pertarungan yang terlihat oleh dunia, bukan pula perang yang dimenangkan dengan sorak-sorai. Ini adalah pertarungan sunyi yang terjadi di dalam ruang batin terdalam. Naluri hewani tidak akan menyerah begitu saja. Ia telah lama berkuasa. Ia terbiasa menjadi pengambil keputusan. Ia akan melawan kesadaran dengan berbagai cara. Membenarkan kemarahan, menormalisasi keserakahan, menghalalkan pelampiasan, dan menakut-nakuti jiwa dengan bayangan kehilangan. Di tahap ini, banyak orang merasa seolah dirinya terbelah. Satu bagian ingin tenang, satu bagian ingin meluap. Satu bagian ingin memahami, satu bagian ingin menyerang. Inilah momen ketika manusia menyadari bahwa dirinya bukan sekadar pikiran dan emosi, ada pengamat di balik semuanya. Kesadaran tidak berteriak, ia tidak memaksa. Ia hadir sebagai jeda kecil di antara dorongan dan tindakan. Jeda inilah yang menentukan apakah seseorang masih dikendalikan oleh naluri atau mulai memimpin dirinya sendiri. Menahan amarah bukan berarti memendam, menolak nafsu bukan berarti membenci tubuh. Mengendalikan ego bukan berarti merendahkan diri. Justru disinilah kedewasaan batin diuji. Mengalahkan sifat hewani bukan tentang memusnahkannya, melainkan menempatkannya pada tempat yang tepat. Naluri tetap ada, tetapi ia tidak lagi memegang kemudi. Namun proses ini menyakitkan, karena setiap kali seseorang memilih sadar, ia harus melepaskan kepuasan instan. Ia harus menerima ketidaknyamanan. Ia harus duduk bersama emosi yang selama ini dihindari. Dan itu tidak mudah. Seringkali, manusia lebih memilih kembali ke pola lama karena terasa familiar, meski menyakitkan. Kesadaran menuntut tanggung jawab. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan sepenuhnya. Tidak lingkungan, tidak masa lalu, tidak orang lain. Disinilah banyak orang mundur. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka belum siap kehilangan identitas lamanya. Identitas yang dibentuk oleh luka, kemarahan, dan pembenaran diri. Namun bagi yang bertahan, sesuatu mulai berubah. Perlahan reaksi otomatis melemah. Emosi tetap datang tetapi tidak lagi menguasai. Pikiran tetap berisik tetapi tidak lagi dipercaya mentah-mentah. Dan untuk pertama kalinya, seseorang merasakan hal yang sangat asing namun menenangkan, yaitu kendali atas diri sendiri. Ketika kesadaran mulai memimpin, sesuatu yang halus namun mendalam terjadi di dalam diri. Rantai yang dulu terasa kokoh, kini tidak lagi mencengkeram sekuat sebelumnya. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena cara memandang dunia telah bergeser. Hati yang tadinya keras mulai melunak. Bukan menjadi lemah tetapi menjadi jujur. Ia tidak lagi bereaksi dari luka, melainkan dari pemahaman. Seseorang mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu memicu amarah sebenarnya hanyalah cermin dari konflik batin yang belum selesai. Pada tahap ini, manusia mulai mengenali emosinya tanpa tenggelam di dalamnya. Marah hadir, namun tidak meledak. Takut muncul, namun tidak melumpuhkan. Keinginan datang, namun tidak lagi menjadi tuan. Inilah tanda bahwa sifat hewani mulai ditundukkan oleh kebijaksanaan, bukan oleh penindasan. Belenggu yang runtuh seringkali bukan belenggu besar, melainkan kebiasaan kecil. Kebiasaan bereaksi cepat, kebiasaan membela ego, kebiasaan ingin selalu benar. Setiap kebiasaan yang dilepas terasa seperti kehilangan, karena selama ini kebiasaan itu memberi rasa aman semu. Namun setelah dilepaskan, ruang batin justru menjadi lebih luas, lebih sunyi, lebih jernih. Dalam keheningan ini, empati mulai tumbuh. Seseorang tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman, melainkan sebagai sesama pejuang kesadaran. Ia menyadari bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan rantainya masing-masing. Dari sinilah welas asih lahir. Bukan welas asih yang lemah, tetapi welas asih yang kuat.
yang mampu berkata tidak tanpa kebencian, yang mampu menjaga batas tanpa kemarahan. Hati yang terbebas juga mulai mengenal tanggung jawab sejati, tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Kebahagiaan menjadi sesuatu yang tumbuh dari dalam, bukan sesuatu yang dicari di luar. Namun perlu disadari, kebebasan ini bukan kondisi permanen yang sekali dicapai lalu selesai. Ia adalah latihan berkelanjutan. Setiap hari, sifat hewani bisa mencoba kembali mengambil alih. Setiap hari kesadaran perlu dipilih ulang. Perbedaannya kini jelas. Seseorang sudah tahu rasanya hidup dalam belenggu dan tahu pula rasanya hidup dalam kesadaran, dan setelah merasakan kebebasan batin, hampir mustahil untuk sepenuhnya kembali ke penjara lama. Karena hati yang pernah bebas akan selalu rindu pada keheningan. Pada titik ini perjalanan tidak lagi terasa seperti peperangan. Naluri tidak lagi dianggap musuh dan jiwa tidak lagi terasa jauh. Keduanya mulai menemukan tempatnya masing-masing. Inilah fase ketika manusia menjadi utuh, bukan karena menyingkirkan sisi gelap, tetapi karena memahami dan mengelolanya dengan bijak. Sifat hewani sejatinya bukan untuk dimusnahkan. Ia adalah energi dasar kehidupan, dorongan bertahan hidup, hasrat untuk bergerak, keinginan untuk menikmati. Tanpa naluri, manusia kehilangan daya hidup. Namun tanpa kesadaran, naluri berubah menjadi penguasa yang rakus. Manusia seutuhnya adalah ia yang membiarkan naluri menjadi pelayan, bukan pengendali. Marah digunakan untuk melindungi nilai, bukan melukai. Keinginan digunakan untuk berkarya, bukan menguasai. Ambisi digunakan untuk bertumbuh, bukan menindas. Di tahap ini, keputusan tidak lagi diambil dari reaksi cepat, tetapi dari ruang batin yang tenang. Ada jeda sebelum bertindak, ada kebijaksanaan sebelum berbicara, dan ada keberanian untuk diam ketika diam lebih bermakna. Seseorang yang sampai di sini tidak lagi sibuk membuktikan siapa dirinya. Ia tidak tergesa mengejar pengakuan, tidak pula takut kehilangan citra, karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan orang yang berdamai dengan dirinya tidak membutuhkan musuh di luar. Ketenangan yang muncul bukan ketenangan pasif, melainkan ketenangan yang hidup. Ia tetap bergerak di dunia, bekerja, mencinta, berjuang, tetapi tidak lagi terseret. Dunia tidak lagi mengikat, hanya dilalui. Menjadi manusia seutuhnya juga berarti berani memikul tanggung jawab atas dampak diri sendiri. Setiap kata disadari bobotnya, setiap tindakan disadari jejaknya. Hidup tidak lagi dijalani secara otomatis, melainkan dengan kehadiran penuh. Inilah makna terdalam dari jalan menjadi manusia, bukan menjadi sempurna, bukan menjadi suci, tetapi menjadi sadar. Dan dari kesadaran inilah, nilai-nilai luhur lahir secara alami. Kejujuran tanpa paksaan, kebaikan tanpa pamrih, dan kekuatan tanpa kekerasan. Namun perjalanan belum benar-benar selesai. Masih ada satu lapisan terakhir yang membedakan manusia yang sadar dengan manusia yang tercerahkan sepenuhnya. Lapisan itu adalah pengabdian batin. Pada tahap terakhir ini, perjalanan tidak lagi berpusat pada aku. Tidak ada lagi dorongan untuk mencapai sesuatu demi diri sendiri. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang memberi makna tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu diakui. Inilah fase ketika manusia tidak lagi bertanya, apa yang dunia berikan padaku, melainkan apa yang bisa mengalir melalui diriku. Pengabdian batin bukan tentang mengorbankan diri secara menyakitkan. Ia adalah keadaan alami ketika kesadaran telah cukup matang untuk menyadari bahwa hidup bukan milik pribadi. Nafas dipinjamkan, waktu dititipkan, dan keberadaan memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar bertahan hidup. Seseorang yang sampai di tahap ini tetap hidup sederhana di mata dunia. Ia bisa saja bekerja biasa, berbicara biasa, dan berjalan di tengah keramaian tanpa terlihat istimewa. Namun kehadirannya membawa ketenangan, kata-katanya meneduhkan, sikapnya menulari kesadaran. Ia tidak mengajar dengan ceramah panjang, melainkan dengan contoh hidup. Pengabdian sejati tidak berisik. Ia bekerja dalam diam. Ia hadir dalam tindakan kecil. Mendengar tanpa menghakimi, membantu tanpa merasa lebih tinggi, memberi tanpa menghitung balasan. Pada titik ini ego tidak dilawan, tapi telah kehabisan peran.
Ia tidak lagi memimpin, tidak pula menjadi musuh. Ia hanya alat, dipakai seperlunya, lalu diletakkan kembali. Inilah makna kebebasan terdalam. Bebas dari keharusan menjadi siapa-siapa. Bebas dari ketakutan kehilangan apa-apa. Bebas untuk hadir sepenuhnya, apa adanya. Manusia yang berada di jalan ini tidak lagi mengejar cahaya. Ia menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menuntun. Dan jika suatu hari ia pergi dari dunia ini, kepergiannya pun sunyi. Tidak meninggalkan kegaduhan, hanya jejak kebaikan yang terasa lama setelah ia tiada. Itulah puncak perjalanan manusia. Bukan di langit yang tinggi, bukan di kekuatan besar, melainkan di kesadaran sederhana yang hidup untuk memberi arti. Dan tanpa disadari, saat kamu menyimak ini dengan hening, perjalanan itu sudah dimulai dalam dirimu.